Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa, NIM A1I1211027 dari kelas A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Haloleo. Kali ini saya akan membahas materi teknologi informasi. Yuk simak videonya. Baik, kali ini kita akan menguraikan beberapa materi. Yang pertama, revolusi industri. Yang kedua, komponen sistem komputer. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat, pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Yang kelima, LMS, Learning Management System. Dan yang terakhir adalah multimedia. Baik, materi pertama, revolusi industri. Perkembangan revolusi industri. Seperti yang kita ketahui, revolusi industri memiliki 4 tahapan perubahan. Dimulai dari revolusi industri 1.0 pada tahun 1750 hingga revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita alami. Revolusi industri 1.0 yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa saja angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Revolusi industri 3.0 masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi-teknologi canggih secara digital, seperti menghitung rumus formula, mengirim dokumen jarak jauh, hingga mengatur manajemen keuangan dapat dilakukan oleh komputer. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah dikomputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Revolusi industri 4.0. Beralih ke masa sekarang, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan, revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada 4.0 ini, revolusi terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical, cloud computing, dan banyak lagi. Perubahan revolusi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi terfokus pada sektor industri, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Intinya, revolusi industri 4.0 menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan. Hal-hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, seperti munculnya lapangan pekerjaan baru sebagai graphic designer, content creator, ojek online, dan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara analog, kini dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Selanjutnya, 3 komponen sistem komputer, yaitu terdiri atas hardware, software, dan firmware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat proses, dan perangkat penyimpanan. Contohnya, mouse LCD
dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Contoh software diantaranya adalah Windows XP, Windows 2000, dan lain sebagainya. Ketiga, brainware. Komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara bertahan data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara bertahan. Terdapat 5 bahasa pemrograman yang populer. Yang pertama adalah JavaScript. JavaScript sebagai bahasa yang digunakan untuk pengembangan web. JavaScript sering digunakan sebagai salah satu syarat keahlian untuk profesi front-end developer. Yang kedua, SQL. SQL adalah sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah sistem. Yang ketiga adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Yang keempat, Java. Java adalah aplikasi perangkat lunak komputer dan spesifikasi yang menyediakan sistem untuk mengembangkan perangkat lunak dan menerapkannya dalam lingkungan komputasi lintas platform. Yang kelima, PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Selanjutnya, manfaat internet. Pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dan yang terakhir, kemajuan pendidikan juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual di mana tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Selanjutnya, LMS, Learning Management System. Apa sih itu LMS? LMS adalah Learning Management System secara umum merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Apa saja fungsi LMS? LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Contoh dari Learning Management System ini ialah Google Classroom dan Moodle dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Contohnya printer, kamera, webcam, headset, USB flash drive, scanner, dan lain sebagainya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa di-subscribe, komen, dan like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.